Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Durian, teman-teman. Ya, pagi ini hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021. Nah, di Wani Durian sudah ada di kebun. Pagi-pagi sudah melakukan pekerjaan pruning, teman-teman. Ya, pohon-pohon yang sudah rimbun kami pruning. Nah, teman-teman, pagi ini kami akan berbagi begini. Beberapa hari lalu, mungkin 4 atau 5 hari lalu, kami mengupload sebuah video ya, di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan itu ada pohon musangking. Di awal kami hanya menganggap bahwa di situ hanya ada satu, tapi faktanya setelah kami ketemu dengan pemiliknya, di sana ada 5 teman-teman pohon musangking yang kebetulan pemiliknya tidak tahu bahwa itu jenis musangking. Kemudian kita samperin, nah video itu kami upload. Nah, banyak sekali komentar yang masuk ya. Ada beberapa yang mengatakan itu aja tidak dirawat, hanya perawatan minim bisa tumbuh sehat ya, tidak sedikit yang berkomentar begitu. Nah, terus pertanyaannya kan begini, kenapa Wani Durian sibuk merawat ya, memberikan nutrisi komplit ya, berupa makro mikro, hara makro mikro, kemudian di mikroba, kemudian pencegahan hama dan lain sebagainya, memberikan suplemen asam amino, biostimulan, citosan, biogen. Kenapa harus sibuk seperti itu dan mengeluarkan biaya ekstra biaya yang tidak sedikit, teman-teman? Nah, ini pertanyaan ini akan kami coba jawab pagi ini, teman-teman. Ya, saat ini teman-teman banyak sekali orang yang berbudidaya ya, durian itu jenis premium ya, seperti bawor, montong, musangking, uji dan teman-temannya. Banyak sekali teman-teman. Nah, dan dari mereka sudah ada beberapa yang panen. Sudah ada beberapa yang panen dan surprise hasil panennya ya, kualitas buahnya itu tidak sama, teman-teman. Tidak sama. Kualitas buahnya tidak sama. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas sebuah buah itu? Nah, kualitas sebuah pohon durian menurut kami dipengaruhi oleh, pertama, hara mineral yang ada di lahan di mana kita tanam pohon itu, teman-teman. Ya, hara mineral yang ada di dalam tanah itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kemudian agroklimat, jadi situasi iklim di sekitar di mana pohon itu kita tanam. Kemudian asupan gizi yang kita berikan. Kalau pohon durian itu ketemu lahan yang kandungan mineralnya bagus, bersyukurlah Anda, ya bersyukurlah. Karena apa? Kualitas buah durian yang Anda hasilkan akan bagus. Nah, kualitas buah durian itu ditunjukkan oleh yang namanya BRIC ya. BRIC itu yang mengukur kadar glukosa dan teman-temannya. Nah, itu kualitas durian itu ditunjukkan itu, teman-teman. Nah, alatnya namanya refraktometer, teman-teman. Alatnya refraktometer yang bisa membaca ya kadar glukosa, kadar gula dan lain sebagainya ada dalam buah durian dan muncul berupa angka yang disebut dengan BRIC. Nah, kejutannya begini, teman-teman. Ya, ternyata musangking itu ya, sama-sama musangking, sama-sama bawor, sama-sama uji, tetapi BRIC yang dihasilkan berbeda. Ya, kalau kita ngomong standar, musangking sekitar 42, uji 42, bawor sekitar 36, 32. Ya, tetapi faktanya ada yang di bawah itu. Musangking ada yang BRIC-nya 33. Warnanya macam-macam. Nah, ini dipengaruhi 3 hal tadi menurut kami. Nah, karena alasan itulah kami di Wani Durian, teman-teman ya. Kami di Wani Durian ingin ya hasil yang kami dapat itu berkualitas. Ya, buah durian dengan BRIC kalau bisa minimal ya, minimal teman-teman. Itu sesuai dengan standar. Tetapi kami berharap lebih. Karena apa? Ke depan
akan terjadi kompetisi seperti itu. Ya, sama-sama musangking, warnanya berbeda, rasanya berbeda, tentu harganya tidak sama. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah namanya rego nggawa rupa. Ya, harga membawa kualitas, teman-teman. Nah, kami Dewani Duren ya tidak ingin sekedar musangking hasilnya nanti seperti ini. Ya, kami tidak ingin, teman-teman. Kami ingin berkebun yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Karena apa? Nanti ya saat ini banyak sekali orang yang berkebun durian, banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Dan nanti siapa yang menang adalah mereka yang bisa menjaga kualitas buahnya. Itu menurut kami. Jadi teman-teman nggak perlu kaget nanti kalau ada musangking harganya per kilo 50.000. Karena kualitasnya seperti montong. Ya kan? Nggak usah kaget, nanti pasti ada. Pasti ada, pasti. Pasti. Nah, musangking yang harganya 300.000 kalau breaknya tinggi. Kualitas buahnya bagus, rasanya bagus, warnanya menarik, dan lain sebagainya. Itu. Karena itu, kalau ada yang berkomentar, itu sudah bisa hidup kok. Gini aja sudah bisa hidup. Memang teman-teman bisa hidup. Ya, bisa hidup. Tetapi seperti apa buah yang dihasilkan, itulah nanti yang akan menjadi indikasi apakah kita sebagai pekebun berhasil atau gagal. Kalau standarnya musangking breaknya itu 42, kemudian di kebun kita menghasilkan 32, kita masuk kategori pekebun yang gagal, teman-teman. Ya, gagal. Kita susah payah merawat, tetapi hasil yang kita dapat tidak maksimal. Itu, teman-teman. Nah, alasan-alasan itulah yang mendorong kami sampai hari ini ya itu senantiasa berbagi kepada teman bagaimana merawat durian yang baik dan lain sebagainya. Karena kami yakin, teman-teman ya, bahwa kualitas buah yang baik itu akan dihasilkan oleh pohon durian yang baik. Ya, jadi kualitas yang baik itu kualitas buah yang baik akan dihasilkan oleh durian dengan perawatan yang terbaik. Nah, kami di kebun, teman-teman, berusaha memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik itu ya sering kami bagikan bahwa perhatikan, teman-teman, pupuk makro dan mikro. Ya, perhatikan pupuk makro dan mikro. Kemudian berikan mikroba. Apakah di dalam tanah nggak ada? Ada. Ya, di tanah itu ada. Nggih. Di tanah ada, teman-teman. Ada. Di dalam tanah itu ada, teman. Dan itu cukup. Apakah itu cukup? Belum. Ya. Tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Karena apa? Kita ambil terus, teman-teman. Ya, kita ambil terus dan tidak pernah kita isi. Nah, karena diambil terus lama-lama akan habis, teman-teman ya. Lama-lama akan habis dan harus kita isi ulang. Ya, seperti aqua itu, gelas aqua itu, galon aqua itu kalau kita ambil lama-lama habis, teman-teman. Ya, begitu juga nutrisi. Ya, nutrisi yang ada di dalam tanah itu ya, kalau tanahnya kita tidak pelihara, kemudian kita tidak isi dan lain sebagainya, bisa jadi pohon kita akan kekurangan. Nah, pohon yang kekurangan akan sakit. Nah, pohon yang sakit ya, secara logika tidak akan mampu menghasilkan buah yang baik. Karena itu ya penting sekali untuk mengetahui bahwa agar pohon durian itu tumbuh dengan bagus, berkualitas ya, itu ada caranya. Caranya dengan melakukan yaitu tadi, pertama adalah pemberian pupuk makro dan mikro ya. Kemudian pemberian asam amino. Apakah fungsi asam amino selain untuk menanggulangi stres, biostimulan itu juga untuk stres, itu juga bermanfaat lain ya. Bisa bermanfaat lain. Tentunya apa? Yang berhubungan dengan kualitas pohon durian. Ya, nanti kalau kita bahas, misalnya kita ngomong biostimulan, itu kalau kita bahas ya, kita bahas sendiri. Suatu saat akan kita bahas sendiri apa sih manfaat biostimulan itu? Apakah manfaat asam amino itu? Apakah manfaat biogen itu? Apakah manfaat sitosan itu? Supaya kita paham, teman-teman.
Karena apa? Berkebun durian tidak sekedar kita memberikan pupuk. Hara mikro cukup. Tetapi untuk bisa menghasilkan buah yang berkualitas itu belum cukup. Kalau ya, keadaan mineral di tanah, keadaan mineral di mana tanah itu kita tanami durian tidak mendukung. Tidak mendukung. Artinya apa? Harus kita isi dari luar, teman-teman. Ya. Supaya apa? Ya supaya pertama pohon durian kita tumbuh sehat. Sering kami katakan bahwa ada masa keemasannya, usia sampai 4 tahun. Itu masa keemasan pohon durian dan jangan sekali-sekali dilewatkan, teman-teman. Seperti masa keemasan anak-anak kita, balita. Itu usianya 5 tahun, jangan sampai lewat. Begitu durian. Karena apa? Kalau sampai itu terlewatkan, di masa-masa keemasan pohon durian kita sering mengalami sakit, sering mengalami masalah, pertumbuhannya tidak bagus, dan itu efeknya adalah jangka panjang, teman-teman. Ya, jangka panjang. Nah, oke teman-teman ya. Semoga paparan pagi ini ya mampu memberikan semangat kepada teman-teman untuk berkebun dengan cara yang baik. Ya. Pohon durian memang bisa tumbuh subur, bisa tumbuh baik tanpa perawatan yang baik, tetapi kualitas yang dihasilkan buahnya belum tentu seperti yang kita harapkan. Karena itu ya, jangan pernah ragu-ragu, teman-teman. Kalau ada orang mengatakan bahwa pohon durian gini sudah hidup, memang benar. Tetapi kita punya akal dan pikiran yang dipakai untuk berpikir, tentunya ingin mendapatkan kualitas yang baik. Ya, kualitas yang baik, kualitas buah durian yang baik hanya teman-teman ya didapatkan dari perawatan yang baik. Oke teman-teman ya, semoga apa yang kami paparkan ini mampu menjawab keraguan teman-teman ya, mampu memotivasi teman-teman untuk merawat kebunnya dengan baik. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa ya, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurjo, kembali di Wani Durian berbagi. Selamat beraktivitas, selamat menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga di kebun durian. Ya, salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.